Psikologi Kepribadian mempresentasikan hasil makalah kami dengan judul Keunikan Individu Gordon Allport. Sebelum dimulainya presentasi ini, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Ajeng Haryastara Karyono dengan NIM 220620090 dan teman saya Rahmatillah dengan NIM 2206200045. Yang pertama, saya akan menjelaskan biografi Gordon Allport. Gordon Willard Allport lahir pada tanggal 11 November 1897 di Montezuma, Indiana, dari pasangan John A. Allport dan Nellie Louise Allport. Pada tahun 1915, Allport masuk ke Harvard mengikuti jejak kakaknya, yaitu Floyd. Penghargaan yang didapatkan Allport cukup banyak, yaitu di tahun 1939 ia diangkat sebagai ketua American Psychological Association atau APA. Tahun 1963 ia menerima penghargaan Gold Medal Award dari APA. Tahun 1964 ia menerima penghargaan Distinguished Scientific Contribution Award dari APA, dan pada tahun 1966 ia diberikan penghormatan sebagai Richard Card Cabot Professor of the Social Ethics yang pertama dari Harvard. Pada 9 Oktober 1967, Allport yang merupakan perokok berat meninggal karena kanker paru-paru. Di sini ada latar belakang teori keunikan individu. Kajian Allport mendalami mengenai individu konsisten dengan penekanannya atas keunikan dari setiap manusia. Ia menyebut kajian individu sebagai ilmuwan pengetahuan morfogenik, dan berbeda pula dengan metode nomotetik yang biasanya digunakan oleh psikolog lainnya. Metode morfogenik adalah metode yang mengumpulkan data dari satu individu, sementara metode nomotetik adalah mengambil data dari kelompok-kelompok lainnya, kelompok-kelompok manusia. Dengan kata lain, tidak ada teori yang benar-benar komprehensif, dan psikolog seharusnya selalu menyadari bahwa terdapat banyak sifat dasar manusia yang tidak termasuk dalam semua teori. Allport lebih memilih teori yang luas dan komprehensif daripada teori yang sempit dan spesifik, walaupun teori tersebut tidak menghasilkan banyak hipotesis yang dapat diuji coba. Selanjutnya ada struktur kepribadian Gordon Allport. Yang pertama ada sifat atau disebut juga trait. Sifat yaitu kunci dalam menentukan struktur kepribadian menurut Allport. Trait sebagai struktur neuropsikik pembimbing orang untuk bertingkah laku yang konsisten lintas waktu dan tempat. Merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Awalnya, Allport mengusulkan dua jenis sifat, yang pertama individual dan yang kedua itu umum. Ciri-ciri individu unik bagi seseorang dan menentukan karakternya. Ciri-ciri umum dibagi oleh sejumlah orang, seperti anggota atau budaya. Hal ini menyusul bahwa orang-orang dalam budaya yang berbeda akan memiliki sifat umum yang berbeda. Sifat-sifat umum juga cenderung berubah seiring dengan perubahan standar sosial dan nilai-nilai. Hal ini menunjukkan bahwa sifat-sifat umum tunduk pada pengaruh sosial, lingkungan, dan budaya. Yang kedua, ada tingkatan disposisi personal. Allport menempatkan 3 tingkatan disposisi personal. Yang pertama, disposisi kardinal. Disposisi kardinal itu sifat luar biasa khas yang hanya dimiliki sedikit orang. Sifat yang sangat berperan dan mendominasi keseluruhan hidupnya. Yang kedua ada disposisi sentral. Disposisi sentral ini lebih khas dan merupakan kecenderungan individu yang sangat khas atau karakteristik sering berfungsi dan mudah ditandai. Yang ketiga, disposisi sekunder. Tindakan sekunder memiliki peran atau fungsi terbatas, kurang menentukan dalam pembentukan kepribadian individu.
dan berfokus pada respon setara. Oleh karena itu, sifat sekunder peran tersebut akan muncul pada individu yang bersangkutan. Yang ketiga, bagian dari struktur kepribadiannya itu ada disposisi motivasi dan ekspresif. Disposisi motivasi memiliki kemiripan dengan konsep Maslow mengenai perilaku mengatasi, sementara disposisi ekspresif memiliki kemiripan dengan kegagasan Maslow mengenai perilaku ekspresif. Orang termotivasi untuk berpakaian karena kebutuhan dasar untuk mempertahankan kehangatan. Namun, cara kita berpakaian ditentukan oleh disposisi personal yang bersifat ekspresif. Yang keempat, trait, habit, attitude. Alport secara cermat membedakan penggunaan istilah trait, attitude, habit, dan type. Yang pertama, sifat atau trait adalah predisposisi untuk merespon secara sama kelompok stimuli yang mirip. Penentu kecenderungan yang bersifat umum dapat dipakai dalam lebih banyak situasi dan memunculkan lebih banyak variasi respon. Selanjutnya ada kebiasaan atau habit, hanya dipakai untuk merespon satu situasi atau stimulus dan pengulangan dari situasi atau stimulus itu. Selanjutnya ada sikap atau attitude. Attitude berbeda dengan habit dan trait dalam hal sifatnya yang evaluatif. Yang terakhir ada tipe atau type, adalah kategori nomotetik sebagai suatu kategori tipe akan mengelompokkan manusia menjadi beberapa jenis atau model tingkah laku. Lanjutan yang kelima, bagian dari struktur kepribadian ada trait dan konsistensi pribadi. Trait membuat tingkah laku orang menjadi konsisten karena memakai pola sesuai dengan trait yang dimilikinya. Misalnya itu seperti anak yang diasuh dengan kasih sayang dalam sebuah keluarga besar. Akhirnya dia mengembangkan trait senang dalam berteman. Yang keenam, proprium. Alport menemukan hendaknya semua fungsi self atau ego itu disebut fungsi proprium daripada kepribadian. Ada beberapa aspek proprium yang kemudian berkembang bertahap mulai dari bayi sampai dewasa. Dimulai dari usia 0 sampai 3 tahun, berkembangnya 3 aspek proprium, seperti muncul kesadaran tentang fisik, aspek identitas diri yang berkesinambungan, dan aspek bangga diri. Selanjutnya, di usia 4-6 tahun muncul 2 aspek proprium, aspek perluasan diri dan aspek gambaran diri. Di usia 6-12 tahun, di usia ini anak menyadari dia memiliki kemampuan berpikir rasional yang dapat dipakai untuk memecahkan masalah. Dan si anak menyadari dirinya dapat menangani masalah secara rasional dan logis. Di usianya yang remaja, menjadi tahap akhir, yakni kesadaran eksistensi diri dalam tujuan atau pencapaian jangka panjang. Pandangannya mengarah ke masa depan, dan untuk itu dia menyusun rencana-rencananya. Terakhir, di usianya yang dewasa, munculnya kesadaran tentang dirinya sendiri. Selanjutnya yaitu motivasi. Teori Alport mempunyai 2 teori motivasi, yaitu menolak masa lalu sebagai elemen penting dari motivasi, dan pentingnya proses kognitif seperti tujuan dan perencanaan sebagai dasar motivasi. Alport meyakini bahwa kebanyakan orang termotivasi oleh dorongan yang dirasakannya daripada dengan kejadian-kejadian yang terjadi pada masa lalu, serta menyadari apa yang mereka lakukan dan mempunyai pengetahuan atas alasan mengapa mereka melakukannya. Ada dijelaskannya otonomi fungsional dalam motivasi ini, bahwa otonomi ini memandang motif-motif orang dewasa beraneka ragam
mandiri sebagai sistem kontemporer, berkembang dari sistem anteseden, tetapi secara fungsional tidak tergantung kepada sistem itu. Ada dua tingkat otonomi fungsional. Otonomi fungsional terbiasa. Otonomi ini seperti adiksi, perbuatan yang diulang-ulang, dan hal yang rutin. Yang kedua, otonomi fungsional appropriate. Muncul adanya seperti minat yang dipelajari, nilai-nilai, sentimen, tujuan, motif-motif pokok, disposisi pribadi, gambaran diri, dan gaya hidup. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Kemudian tingkah laku yang bukan otonomi fungsional. Alport mengemukakan ada 8 jenis tingkah laku yang tidak di bawah kontrol motif otonomi fungsional. Yang pertama, tingkah laku yang muncul dari dorongan biologis, misalnya makan, minum, tidur, dan bernafas. Yang kedua, refleks. Refleks adalah gerakan yang dilakukan tanpa sadar dan merupakan respon segera setelah adanya rangsang, misalnya mengedip, mengangkat lutut, dan proses perencanaan, dan lain-lain. Yang ketiga, peralatan konstitusi, misalnya kecerdasan, bentuk tubuh, temperamen, dan kesehatan. Keempat, habit atau kebiasaan. Beberapa habit termasuk otonomi fungsional, lainnya tidak ada motivasi sama sekali. Yang kelima, tingkah laku yang tergantung kepada penguat primer. Yang keenam, motif yang terkait langsung dengan usaha mereduksi dorongan dasar. Yang ketujuh, tingkah laku non-produktif, misalnya kompilasi, fikasi, dan represi. Yang kedelapan, sublimasi. Kalau motif yang asli disublimasikan ke motif yang lain. Kemudian ada prinsip otonomi Popreit. Menurut Alport, otonomi Popreit berfungsi dengan memakai 3 prinsip kerja. Yang pertama, mengorganisir tingkat energi. Prinsip ini tidak menjelaskan bagaimana motif berkembang atau transformasi dari motif yang mendahulunya. Yang kedua, penguasaan dan kompetensi. Otonomi Popreit mendorong orang mencapai tingkat tertinggi dalam memuaskan motifnya. Tidak cukup asal puas. Orang dewasa yang sehat dan normal termotivasi untuk melakukan yang terbaik dan efisien untuk mempertinggi tingkat kompetensi dan penguasaan. Ketiga, pola Popreit. Motif-motif Popreit tidak saling terpisah atau satu dengan yang lain. Mereka saling tergantung dalam struktur-struktur self. Kemudian hubungan antara otonomi fungsional dengan motivasi lalu. Proprium tempat berdaya, motivasi, dan otonomi fungsional adalah fenomena yang berkembang, sehingga mengesankan motivasi juga berhubungan dengan masa lalu. Pada kebanyakan orang dewasa, motifnya tidak lagi berhubungan secara fungsional dengan akar historis motif itu. Karena itulah, Alport mengukur kemasakan dari seberapa jauh motivasi seseorang menjadi otonom atau dari pengaruh motivasi masa lalu. Kemudian motivasi sadar tak sadar. Alport menekankan pentingnya motivasi sadar lebih dari pakar kepribadian lainnya. Orang dewasa yang sehat umumnya sadar terhadap apa yang mereka kerjakan dan alasan mengapa mereka melakukannya. Namun, Alport tidak mengabaikan eksistensi bahkan pentingnya proses tak sadar. Dia mengenali kenyataan ada yang motivasi yang didorong oleh impuls masa kanak-kanak dan
dorongan sublimasi. Kemudian perkembangan kepribadian. Dalam teori Alport, perkembangan kepribadian ada dua. Yang pertama, perkembangan masa bayi. Alport memandang bayi yang baru lahir sebagai makhluk hereditas, primitif, drive, dan refleks behavior. Menurut Alport, sumber motivasi tingkah laku bayi adalah arus aktivitas yang mengatur bayi untuk beraksi sesuai dengan tingkatan perkembangan bayi. Dan yang kedua, perkembangan masa dewasa. Bagaimana trait itu berkembang tidak penting bagi Alport, karena dalam usia dewasa mereka memperoleh kekuatan motifnya dari sumber kekinian. Jadi, masa lalu itu tidak penting, kecuali hal itu tampak dalam dinamik aktivitas masa kini. Jadi, untuk memahami orang dewasa harus dapat digambarkan lebih dahulu aspirasi dan tujuan-tujuan hidupnya. Kemudian kualitas kepribadian yang masak. Alport mengusulkan 6 penanda kualitas kemasakan kepribadian. Yang pertama, perluasan perasaan diri ialah kemampuan mengidentifikasi diri dan interestnya terhadap orang lain, dan interest orang lain kepadanya. Kemampuan masuk ke masa depan, berharap dan merencanakan. Yang kedua, mengakrabkan diri dengan orang lain dengan kemampuan bersahabat dan kasih sayang. Keintiman yang melibatkan hubungan cinta dengan keluarga dan teman. Kasih sayang yang diekspresikan dalam menghormati dan menghargai hubungannya dengan orang lain. Yang ketiga, keamanan emosional penerimaan diri. Ialah kemampuan menghindari aksi berlebihan terhadap masalah yang menyinggung dorongan spesifik. Yang keempat, persepsi keterampilan tugas yang realistis ialah kemampuan memandang orang, objek, dan situasi seperti apa adanya. Yang kelima, objektivitas ialah kemampuan untuk memandang secara objektif diri sendiri dan orang lain. Orang membutuhkan insight, pemahaman yang mendalam mengenai diri sendiri, dan orang juga membutuhkan humor, menemukan sesuatu yang menyenangkan dan menertawakan di dunia. Yang keenam, menyatukan filsafat hidup seharusnya ada latar belakang alur keseriusan yang lengkap yang memberi tujuan dan makna kepada apapun yang dilakukan orang. Selanjutnya, analisa kasus. Kami sudah menganalisis kasus. Kasusnya itu seorang kanak-kanak yang berusia 5 tahun yang biasanya anak-anak yang berusia 5 tahun tersebut sudah aktif dan mau berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya, walaupun orang-orang tersebut baru dia jumpai. Karena anak tersebut berinisial A, dia memiliki sifat pemalu. Pada suatu hari, pamannya mau pergi ke rumah kakaknya karena ada keperluan mendadak. Si A tersebut melihat pamannya mau pergi dan dia meminta ikut. Kemudian pamannya membuat perjanjian kepada si A bahwasanya sesampainya di sana jangan sampai dia diam-diam saat ditanya sama wawanya harus menjawab, harus berinteraksi di sana. Pokoknya jangan malu. Si A pun mengangguknya agar pamannya mau membawa si A tersebut.
Sesampainya di rumah wawaknya, wawaknya melihat si A datang dan menyapa si A, tetapi si A tersebut tidak ada respon apapun. Dia hanya mengikuti pamannya kemanapun pamannya pergi. Pamannya bilang, dijawab wawak tanya. Dia tidak menjawab, dia tetap berlari ke pamannya. Singkat cerita, si A tersebut memiliki sifat yang pemalu kepada orang-orang yang baru dia jumpai atau yang jarang ia jumpai. Dia tidak merasa malu saat orang tersebut sering di dekat dia. Di dalam teori Allport memiliki 2 aplikasi. Yang pertama, pendekatan morfogenik, yang dia uji pendekatan morfogenik sebagai metode yang subjektif tetapi memenuhi legitimasi ilmiah. Ada 11 metode yang menurutnya memenuhi legitimasi validitas dan reliabilitas. Semuanya mengacu kepada metode utama ilmu pengetahuan, yakni pengamatan, diikuti, dan interpretasi. Metode-metode yang dimaksud ialah diagnosis konstitusi dan fisiologi, kemudian penelitian keanggotaan status dan peran sosiokultural, kemudian dokumen pribadi dan studi kasus, kemudian teknik menilai diri, kemudian sampling tingkah laku, kemudian rating pengamat, kemudian tes dan skala kepribadian, kemudian tes projektif, kemudian analisis dalam asosiasi bebas dan analisis mimpi, kemudian pengukuran ekspresi tingkah laku, kemudian prosedur sinaptik, mengkombinasikan berbagai teknik asesmen. Yang kedua, psikoterapi. Menurut Allport, ada banyak orang yang memiliki latar belakang rasa aman dan cinta, ternyata belakangan menjadi neurotik. Walaupun latar belakang keamanan dan cinta membuat mereka bebas berkembang, masalah lain muncul merusak tugas terapis. Ini adalah membantu mereka menyadari sumber-sumber yang melencengkan tujuan hidupnya dan membantu mereka mencapai kemasakan dan kesejahteraan. Baik, sekian dari presentasi kami. Bila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Jika ada pertanyaan, tolong dipertanyakan di kolom komentar. Jangan lupa like, comment, subscribe. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.